sensasional dan 2 golnya ini membuat posisi kita di round yang sama boleh dikatakan lebih hebat dari Thailand, lebih hebat dari Vietnam, dan tentunya sesaat lagi tanah airku akan dilantunkan di Gelora Bung Karno. Dan bagi Anda para pendukung Garuda dimanapun yang menyaksikan, baik di rumah sedang nonton bareng, kita ikut bernyanyi merayakan menang. Dari timnas Garuda mampu membuka rasa kekecewaan di 2 laga terakhir. Hari ini akhirnya timnas Garuda di kandangnya sendiri mampu memberikan asa, mampu memberikan asa 3 poin hari ini, dan tentunya kalau lagi ada poin hari ini tentunya membawa dampak yang cukup impresif, dampak yang cukup membahagiakan kita untuk menutup laga di penghujung tahun ini, Adiani, sebelum akhirnya nanti kita akan kembali melanjutkan ronde ketiga di bulan Maret nanti, Adiani. Iya, penutup yang sangat baik di jeda internasional kali ini bagi pasukan Garuda di Gelora Bung Karno di third round of qualification menuju ke World Cup 2026. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ada persembahan teristimewa menghentikan rentetan hasil minor menghadapi Saudi Arabia dan kembali memberikan bukti bahwa tim ini siap bersanding dengan siapapun. Silakan hadir ke Gelora Bung Karno. Argentina sudah mencoba, mereka juga hampir saja merasakan dahsyatnya pasukan Garuda, dan kali ini setelah Australia ditahan imbang tanpa gol, ada Saudi yang juga gagal meraih kemenangan. Dan di sisi lapangan Perdong sedang melakukan interview. This feels amazing. This was a really important match for us. We had to win this, and we start really good with good energy. Emosi dari pertandingan terlalu bersuka-cita tadi, pertanyaannya kurang jelas terhadap Perdong ya. Tapi Perdong sudah menjawab dengan bagaimana aksi dari pasukan Indonesia begitu istimewa dan berakhir dengan kemenangan. Dan kembali ini adalah upaya dari tim, tidak hanya para pemain, tapi juga kita lihat bagaimana koneksi ya dari tribun, dukungan yang begitu positif. Memang ada beberapa energi negatif dalam laga ini, tapi semuanya sirna dengan dijawab dengan penampilan para pemain di lapangan dan juga dengan game plan yang tersusun rapi dari pasukan Garuda. Tadi di momen-momen signifikan di laga ini bisa melukai pertahanan Saudi dengan persembahan 2 gol apik dari Marcelo Ferdinand. Kembali ada kedekatan yang akan dipertunjukkan oleh tim dengan para penonton. Rasa terima kasih yang sudah diberikan, dan terus saja ini menjadi koneksi istimewa yang kita lihat, pemandangan yang begitu indah di antara para supporter dengan tim yang sedang berjuang di level elit Asia. Dan inilah Players Paradise kali ini, dan sepertinya kita terakhir kali merasakan atmosfer serupa ketika, correct me if I'm wrong, Adiani, bahwasanya ketika kita merasakan hal serupa ketika menjamu Filipina di pertandingan terakhir ronde kedua kala itu ya. Dan memastikan kita untuk lolos ke fase Piala Asia dan juga lolos ke ronde ketiga putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kemarin juga para pemain dari Jepang, Jay Itzes, tetap memberikan harapan bagi para pendukung untuk terus hadir ke stadion. Kali ini bukan Itzes yang berbicara awal, tapi Marcelino Ferdinand. Sangat layak dia mendapatkan limelight, sangat layak dia mendapatkan atensi, dan sangat layak dia dielulukan oleh para supporter karena penampilannya memberikan kita kemenangan yang begitu bersejarah. Dan siapa menyangka sejak mengawali perjuangan di Brunei di kualifikasi pembuka, kita sekarang bisa mendekat dengan tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Saudi Arabia, dan memimpin CHAN di Gelora Bung Karno. Bagaimana aksi Marcelino Ferdinand disambut gemuruh dari para spektator yang begitu bergembira dengan kemenangan pasukan Garuda. Rangkaian ini menjadi pemicu semangat juga untuk menjadi kado penghujung di akhir tahun ini 2024 sebagai tentunya pertandingan terakhir bagi timnas Indonesia. Kita harapkan di Maret nanti kita masih ada 2 laga lagi menyambut China dan juga Bahrain, yang tentu kita semakin optimis kali ini agar dapat menciptakan hasil yang lebih impresif, karena jika melihat statistik dan juga melihat materi pemain dan juga ranking, hitam di atas putih dan juga angka berbicara bahwasanya Bahrain dan China wajib dan juga patut kita bantai dan merebut 6 poin di laga selanjutnya di tahun 2025 tentunya. Di bulan Maret nanti ada perjuangan yang dimulai dengan bertandang ke Australia, itu juga menjadi tantangan yang cukup sulit, dan juga dengan 2 laga berikutnya ada Bahrain dan juga Tiongkok yang akan berkunjung, dan harapannya kita bisa mengunci lagi 2 kemenangan yang akan membawa kita. Kita tentunya masih bermimpi, masih berharap saja, tapi kalau 2 kemenangan bisa diraih,
apalagi bisa mencuri poin dari kandang Australia. Tentunya yang tadinya menjadi mimpi bisa semakin mendekati kenyataan. Itu harapannya tentunya, dan kita lihat bagaimana para pemain menyatu dengan supporter untuk selebrasi dan rasa kemenangan dirayakan bersama. Kekalahan menjadi tentunya upaya kebangkitan di laga selanjutnya, dan itu dibuktikan. Ini respons yang terbaik yang bisa diberikan oleh Sinteyong dan pasukan andalannya, para pemain di timnas Indonesia. Bagaimana di laga selanjutnya setelah impact yang cukup negatif ya di Singapura dan juga di laga menghadapi Jepang, ini menjadi pemandangan yang berbeda, dan kita lihat bagaimana ada kesatuan para pemain yang juga memberikan support bagi Raiders ya untuk terus bersemangat dan terus menjadi bagian dari squad Garuda. Dan tentunya ini kembali akhir dari international break yang berujung manis dengan kita bisa mengklaim poin di King Abdullah di Jeddah dan kemudian mengalahkan Saudi di kandang sendiri. Ya, lagi-lagi kita tidak percaya dia nih. Mungkin kita cukup emosional, dan tentunya ini sedikit bisa emosional juga, bisa sedikit nangis tampaknya. Kita memang sangat emosional pertandingan di malam hari ini. Memang ketika dari tahun 81, 4 bayangkan saja memang biasa dan Anda berada. Semenjak pertemuan pertama kita dengan timnas Arab Saudi sejak tahun 81, sudah ada 13 kali match. Butuh match ke-14, akhirnya kita bisa menundukkan The Green Force tentunya, bagaimana dari pasukan dari Arab Saudi di tanah kita sendiri, di kandang kita sendiri, yakni di GBK tentunya, dan tentunya menjadikan hasil yang cukup impresif bagi pertandingan pada malam hari ini, dan akhirnya kita dapat memetik 3 poin dan mengantarkan kita ke posisi ketiga klasemen sementara di bawah Jepang dan juga Australia, dan kita harapkan ini bisa menjadi peluncur semangat di pertandingan selanjutnya di Maret tahun 2025 nanti. Kita juga berharap Adiani bahwasanya nanti masih ada pertandingan lainnya di malam hari ini, dini hari nanti, yakni Bahrain akan tentunya menjamu Australia. Kita harapkan, Adiani harapannya apa nih, Bahrain dan Australia? Semoga tentunya pertandingan ini akan memberikan tekanan ya bagi kedua tim Bahrain dan Australia yang akan berlaga. Ini juga membuktikan bahwasanya 2 kali kita sebagai tuan rumah, yakni menjamu Jepang dan juga Arab Saudi, ada dari Asia Timur dan juga Middle East atau Timur Tengah, merupakan jadi bukti nyata bahwasanya Indonesia GBK akan selalu menyambut tamunya dengan cukup baik, dengan cukup hangat, dan ini yang tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dikhawatirkan oleh dari official dan juga timnas dan juga dari Federasi Bahrain tentunya ya, yang sempat meminta untuk pindahan lokasi ketika berhadapan dengan Indonesia di laga selanjutnya, yakni ketika Indonesia menjadi tuan rumah di Maret 2025 nanti. Ya, para pemain masih menyerap energi yang luar biasa positif, dukungan dari para pecinta sepak bola Indonesia yang tahu betul momen ini adalah momen di mana tentunya para pemain membutuhkan support, dan kita lihat dengan gamblang begitu positif apa yang mereka berikan yang berujung dengan raihan 3 poin menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia, Saudi Arabia, dan di aksi kembalinya Ave Henar untuk kali kedua menjadi pelatih kepala Saudi. Belum ada gol, belum ada kemenangan, imbang atas Australia dan kalah di Gelora Bung Karno, dan kita lihat para supporter masih belum beranjak dari tribun, masih terus memberikan supportnya, berpesta dengan para pemain, dan apresiasi ini luar biasa yang mungkin tidak dirasa oleh Ragnar, oleh Jenner, oleh Strike dimanapun, kecuali kalau mereka pulang ke Jakarta dan disambut bak pahlawan karena sudah berjuang dengan kemampuan dan juga pengorbanan di lapangan yang berujung kembali dengan 3 poin yang begitu krusial yang membuat kita sekarang poinnya bersanding sama dengan Australia peringkat kedua, kemudian juga Saudi dan Tiongkok. Bahrain menjadi juru kunci sekarang dengan raihan 5 poin, tapi mereka akan berlaga nanti menghadapi Australia. Dan untuk sementara di grup C, Indonesia mengisi slot peringkat ketiga dengan raihan 6. Ini adalah merupakan tamparan yang cukup keras bagi Ave Henar tentunya di laga pada hari ini, karena memang ini merupakan ujian kedua, dan ujian kedua ini dari Ave Henar akhirnya gagal tentunya, karena ujian pertama ketika dari Arab Saudi berhadapan dengan Australia, kemudian dengan hasil imbang cukup 1 poin, dan kali ini berhadapan dengan timnas Garuda, timnas Indonesia harus membawa 0 poin ke Arab Saudi, dan ini merupakan tamparan yang cukup keras. Tentu ini dari federasi, juga merupakan dari federasi sepak bola di Arab Saudi. Untuk sedikit adanya undangan dari pergantian pelatih dari Roberto Mancini kepada seorang Ave Henar pada malam hari itu. Tidak ada new manager bounce bagi The Green Falcons. 2 laga diasuh kembali oleh Ave Henar tidak memberikan outcome yang positif, dan bagaimana juga setup dari trap-trap yang disajikan oleh Sinteyong di laga ini, bagaimana tidak berkembangnya pola serang dari Saudi. Memang mereka kehilangan Salim Al-Dosari, tapi tentunya masih cukup banyak pemain yang bisa menggantikan peran dari Al-Dosari. Ada Nasser Al-Dosari, ada juga Al-Katani, dan bagaimana Saud juga dimanfaatkan baik di kiri dan kanan. Saud Abdul Hamid menjadi non-faktor, kemudian Mokano juga tidak bisa memberikan impact-nya. Tadi ada trap di sisi ketika coba mengalahkan pressure dengan segitiga mereka, Saudi juga gagal, dan kemudian coba untuk menekan dengan center forward yang memiliki postur yang lebih tinggi dalam diri Radif misalnya, tapi juga tidak berujung manis karena setiap bola 50-50 selalu dikontestasi oleh para pemain Indonesia. Ada Inces, ada Rido, ada Hubner di sana, dan second ball pun tidak memberikan impact signifikan bagi Saudi. Laga ini kembali kinerja para pemain luar biasa, dan Inces berbicara dengan supporter, membayar kepercayaan supporter, dan menjawab juga kritisi, dan dia katakan ketika
usai hari Jepang bahwa tetap stick dengan tim, tetap bersama kita, dan perjuangannya berakhir dengan manis Arab Saudi. Ya, perjuangan yang manis bagi timnas Indonesia, di mana adalah kemenangan pertama bagi tim Indonesia di ronde ketiga. Akhirnya membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0 dan membawa 3 poin dari laga di kandang tentunya. Rizky Ridho juga sebagai benteng pertahanan terakhir dan juga produk dari Liga Sepak Bola Dalam Negeri dan Liga 1. Tentunya Rizky Ridho juga memiliki kans dan juga tampil cukup impresif menjaga pertahanan dari timnas Indonesia di sisi kanan tadi, dibantu oleh J.I. di tengah dan juga Kelvin Perdong di sisi kiri tadi. Bila tim besar seperti Persebaya, Persija Jakarta itu Rizky dalam pendewasaan aksinya. Dan saya tidak bisa mendengar dengan jelas ya dengan sekali ya. minimalnya audio di sisi lapangan, tapi dia terus berbicara dengan para supporter dan ini kembali ada koneksi istimewa, bahkan jersey dilemparkan tadi, sepertinya jersey dari Martin Pass. Ya. Dipastikan dari penggawa timnas, seluruh penggawa timnas dan juga seluruh masyarakat Indonesia pada malam hari ini dari Sabang hingga Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote akan tidur dengan nyenyak pada malam hari ini Adi-Adi. Tidur dengan rasa bahagia, tidur menyambut hari esok, yakni tepatnya di hari Rabu pagi dengan semangat yang lebih berbeda. Tentunya dengan segala kedadulan akhirnya Indonesia dapat memetik 3 poin di laga ronde ketiga ini. Banyak sekali faktor tentunya capaian-capaian yang dibuat oleh Sintayong semenjak masuk timnas Indonesia di awal tahun 2020 Adi-Adi, di mana lolos ke fase 16 besar Piala Asia back to back, lolos juga Piala Asia 2023 dan juga 2027 nanti, dan juga tentunya membawa timnas U23 ke fase semifinal, bahkan mengalahkan negara Korea Selatan yang juga pernah dibina dari Sintayong dari usia dini hingga usia senior, dan tentunya ini menjadi rekor terbaru bagi Sintayong pada malam hari ini, di mana mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya. 43 tahun lamanya kita tidak pernah mengalahkan Arab Saudi, 13 kali match, dan match ke-14 akhirnya kita dapat membungkam tentunya The Green Falcon Arab Saudi di tanah sendiri, di tanah air, dan ini hasil yang memuaskan. Ini tentu menjadi perhatian juga adik-adik bahwasanya kemarin juga dari federasi dan juga Bapak Erick Thohir menyampaikan akan adanya evaluasi besar-besaran pasca menghadapi Arab Saudi, dan kita harapkan hari ini Sintayong tentunya sebagai pelatih timnas Indonesia yang terus memberikan hasil impresif, membangun timnas dari minus, membangun timnas bukan dari nol lagi, dia itu membangun timnas dari nol, dari peringkat ke 173, dan kita masih menunggu ya after match ini apakah kita merangsek masuk ke 120 besar, kita masih menunggu dengan adik-adik ya. Akan adanya perubahan peringkat FIFA, kita kalau tidak salah correct me if I'm wrong, adik-adik, di mana kita bertengger di posisi 130, sementara Arab Saudi bertengger di posisi ke-59. Kita masih menunggu tentunya akankah nanti kita akan masuk di posisi 120 besar. Dan sesuai target sebenarnya sampai di mana Bapak Erick Thohir melalui Federasi PSSI sempat pernah menyatakan bahwasanya salah satu target yang harus dicapai oleh Sintayong di sisa masa kepelatihannya, di perpanjangan masa pelatihnya hingga tahun 2027 adalah mengantarkan kembali ke Piala Asia dan juga tentunya membawa timnas Indonesia ke top 100 atau 100 besar peringkat dunia. Iya, dengan target sudah lolos juga yang menuju ke Piala Asia di Saudi, dan bahkan hostnya ini sudah kita kalahkan di Gelora Bung Karno, dan pesta terus berlanjut. Kalau tadi belum lama diulurkan dan diangkat tadi Sintayong, berikutnya Pak Sumarji juga mendapatkan kesempatan, dan terus ini akan pesta berlanjut ya, selebrasi kemenangan bagi pasukan Garuda dengan sejarah luar biasa. Shane Patinama tadi memberikan jersey kepada pendukung cilik di sisi lapangan, dan ini juga lagi-lagi bagi Shane juga sebuah redemption, karena kesalahannya membuat dia juga cukup down seperti